Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang persuratan FSM menggunakan Microsoft Apps. Jadi Microsoft Apps sendiri dalam pembuatan alur surat otomatis ini kita memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh Microsoft sendiri, yaitu ada Automate, Word, List, Outlook, dan sebagainya. Dan integrasi antar aplikasi ini tuh memang udah menjadi satu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah pengelolaan dokumen, serta memastikan proses surat menyurat berjalan secara cepat dan terstruktur. Selanjutnya, di sini kami membuat per poin keunggulan kita menggunakan Microsoft Apps. Yang pertama, setiap aplikasi Microsoft ini dapat diintegrasikan menjadi satu sehingga alur kerja lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua, aplikasi Microsoft lebih mudah dipelajari oleh pengguna awam karena tidak perlu membutuhkan bahasa pemrograman. Yang ketiga, proses persuratan yang otomatis ini berguna untuk mengurangi pekerjaan manual serta mempercepat distribusi dan meminimalisir kesalahan input. Dan juga yang keempat, pengelolaan dan pemeliharaan sistem mudah dibandingkan menggunakan aplikasi atau website. Dan yang kelima, Microsoft sendiri sudah menjamin keamanan data melalui enkripsi dan juga manajemen akses sesuai standar Microsoft. Yang keenam, Microsoft sendiri ini fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan dari FSM. Yang ketujuh, Microsoft ini meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, dan juga menekan biaya operasional. Contoh flow persuratan yang sudah kami buat, yang pertama ini ada AK006, yaitu surat keterangan mahasiswa masih aktif untuk tunjangan PNS atau BUMN, serta AK007 untuk surat keterangan mahasiswa. Fitur-fitur yang sudah kami sediakan, yang pertama ini ada fitur pengajuan surat yang memungkinkan mahasiswa FSM untuk membuat surat secara digital melalui platform yang terintegrasi sehingga proses lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, yang kedua ada fitur persetujuan surat masuk melalui Outlook yang memberikan kemudahan bagi pihak FSM untuk memberikan persetujuan langsung melalui Outlook tanpa harus berpindah aplikasi. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat umpan balik setiap persetujuan untuk pengaju surat. Jadi setiap kali surat disetujui atau ditolak, pengaju akan menerima notifikasi dan feedback secara real time melalui Outlook masing-masing. Selanjutnya, memastikan transparansi dan komunikasi yang jelas. Dan juga di sini kita akan mendemokan persuratan AK006, yaitu surat keterangan mahasiswa masih aktif untuk tunjangan PNS atau BUMN. Oke, selanjutnya yaitu demo persuratan FSM untuk surat keterangan mahasiswa masih aktif untuk tunjangan PNS atau BUMN yang diberi nama AK006. Di sini kami menggunakan dua Windows, untuk sebelah kanan sebagai akun dari pengaju dan sebelah kiri sebagai akun dari sumber daya FSM yang berisi akun untuk TU, untuk supervisor, dan juga akun wakil dekan akademik. Oke, bisa dimulai dalam link tree sudah terdapat surat keterangan AK06. Di sini pengaju bisa mengaksesnya dan juga akan dialihkan ke Microsoft List. Dan di sini email, nama, NIM, tahun akademik, program studi, serta tahun akademik sudah autofill yang dimana berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi kesalahan mengetik. Dan selanjutnya kita akan mengisi semester, juga nama orang tua, NIP pensiun, pangkat golongan, dan juga instansinya. Selanjutnya kita akan mensimpan form tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan menunggu surat untuk diproses oleh Microsoft Apps sendiri. Dan di sini flow sudah dibuat dalam Power Automate sehingga
akan otomatis terkirim ke Outlook yang pertama, itu adalah Outlook dari supervisor FSM. Dan kita bisa menunggu untuk di approve oleh supervisor FSM. Oke, jadi di sebelah kiri yaitu Windows dari para sumber daya FSM. Di sini sudah terdapat request approval yang ditujukan kepada supervisor dari FSM, dan dari supervisor FSM bisa mengapprove approval yang sudah diajukan. Oke, selanjutnya dari pengaju akan mendapatkan feedback berupa surat keterangan ini akan ditindaklanjuti oleh bidang akademik Fakultas Sains dan Matematika. Selanjutnya kita akan menunggu Microsoft untuk mengirimkan Outlook ke bagian tata usaha. Oke, setelah menunggu, akhirnya Microsoft sudah mengirimkan pengajuan approval ke bagian bidang tata usaha. Di sini bidang tata usaha bisa melihat isi dari surat yang sudah otomatis dibuat oleh Microsoft. Dan di sini masih belum ada nomor dan juga sudah terisi nama dan juga ada QR code-nya. Dan tata usaha bisa mengapprove dan mengsubmit approval pengajuan surat keterangan mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan menunggu tindak lanjut dari Microsoft. Hal selanjutnya adalah yaitu kita akan menunggu approval dari wakil dekan akademik, dan di sini sudah terdapat requestan yaitu untuk wakil dekan akademik. Wakil dekan akademik juga bisa melihat surat pernyataan beserta isinya dan juga bisa mengapprove jika memang diizinkan. Setelah submit, tahap selanjutnya adalah kita akan menunggu nomor surat. Oke. Di sini kita akan mendapatkan forms yang bisa kita akses untuk mengisi nomor surat. Misalnya kita akan mengisi surat nomor 5 dan bulannya itu dalam angka Romawi 8. Selanjutnya tahunnya 2025 dan kita akan submit. Oke. Setelah sudah, tahap selanjutnya adalah pengguna bisa menunggu untuk mendapatkan hasil dari surat yang sudah dibuat dan diproses oleh Microsoft. Dan di sini kita bisa melihat suratnya dan juga ada kata-katanya yang sudah otomatis terkirim, dan kita bisa melihat di sini surat pernyataannya ada namanya dan nomornya sudah otomatis terisi oleh bidang UNPAM, dan di sini juga udah ada tanggal yang dimana tanggal ini seharusnya cocok dengan QR code yang sudah di generate dan sudah di approve oleh wakil dekan akademik. Oke, dan selanjutnya kita akan melihat apa isi dari QR code ini. Selanjutnya, terdapat demo persuratan AK007 yaitu surat keterangan mahasiswa. Bagaimana cara penggunaan flow surat keterangan mahasiswa AK007? Nah, sebelum masuk ke pendemoannya, saya akan memperlihatkan SOP pengajuan surat AK007 di FSM. Yang pertama itu, mahasiswa harus mengisikan form, kemudian form itu harus disetujui oleh supervisor akademik dan kemahasiswaan, manajer tata usaha, dan juga wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
Nah, di sini saya sendiri berperan sebagai dua role, yaitu sebagai mahasiswa yang mengajukan permohonan dan sebagai manajer tata usaha. Kemudian ada Ananda Rahmawati yang berperan sebagai supervisor akademik dan juga wakil dekan akademik. Step yang pertama kali, mahasiswa harus mengakses link Triflow persuratan FSM, lalu klik surat keterangan mahasiswa angkatan 07 untuk mengisikan data di form yang sudah tertera. Di sini untuk kolom nama, tahun akademik, departemen, NIM, itu sudah terisikan otomatis dari sistem. Mahasiswa tinggal mengisikan kolom yang masih kosong. Nah, setelah terisikan semua, tinggal simpan. Lalu nantinya supervisor akan menerima pengajuan melalui Outlook email Office 365 dari Undip maupun aplikasi Teams yang sudah login dengan email dari Undip. Nah, di Outlook Supervisor sudah muncul permohonannya, lalu bisa meninjau kebenaran dari data form yang sudah diisikan mahasiswa melalui link ini. Nah, di sini supervisor dapat meninjau dari kolom nama sampai tanggal pengisian. Jika sudah sesuai, bisa approve dengan submit. Setelah itu, mahasiswa akan menerima email konfirmasi bahwa surat permohonan sedang diproses oleh supervisor akademik. Selanjutnya adalah proses persetujuan yang dilakukan oleh manajer tata usaha. Nah, untuk setiap langkah dari persetujuan itu, mahasiswa akan menerima email konfirmasinya, sehingga mahasiswa dapat meninjau atau memantau progres dari permohonan mereka itu sedang disetujui oleh pihak fakultas bagian mana. Karena saya juga sebagai manajer tata usaha, maka di email saya Outlook ini, saya harus meninjau juga yang berupa file PDF yang berisi data form yang sudah disetujui oleh supervisor tadi. Nah, di bagian ini adalah QR code yang berisi data konfirmasi persetujuan oleh wakil dekan yang akan muncul ketika sudah disetujui oleh wakil dekan. Nah, jika sudah sesuai, maka manajer dapat approve, lalu submit. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan email konfirmasi bahwa suratnya itu sedang diproses oleh wakil dekan akademik dan kemahasiswaan. Nah, di sini di Outlook wakil dekan sudah terkirim approval. Nah, wakil dekan dapat meninjaunya. Jika sudah sesuai, maka bisa approve dan submit.
Jika sudah disetujui oleh wakil dekan, maka artinya proses permohonan itu sudah selesai disetujui oleh seluruh pihak fakultas yang berwenang. Lalu mahasiswa dapat mengecek final file final yang sudah diberikan oleh fakultas melalui email Outlook. Nah, di sini filenya ini bisa langsung di-print lalu diajukan ke bagian penomoran surat di fakultas. Nah, untuk QR code ini berisi data yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu konfirmasi persetujuan oleh wakil dekan akademik.